ada 7 pembahasan yang akan kita lakukan. Sebelum kita memulai pembahasan kita tentang return dan risk investasi, kita akan kembali sedikit mengulas mengenai investasi. Nah, di sini teman-teman pasti sudah nggak asing lagi ya dengan istilah investasi, terutama para kaum milenial yang sedang tertarik untuk berinvestasi. Investasi ini merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investor akan menaruh dananya dengan memilih di antara berbagai macam aset keuangan berdasarkan tingkat kesukaannya pada resiko dan return. Karena investor cenderung tidak menyukai risiko, maka investor akan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi sebelum melakukan investasi. Jadi, salah satu bagian terpenting saat kita ingin mempelajari investasi adalah bagaimana kita mengukur risiko dan return dalam investasi. Oke, selanjutnya dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai return dan risiko dalam investasi. Pengertian return atau pengembalian investasi. Return dalam investasi ini merupakan keuntungan yang didapatkan oleh investor, baik perorangan maupun perusahaan, dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Keuntungannya ini dapat berupa laba atau dividen. Nah, dapat dikatakan juga bahwa return ini merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung risiko untuk menjalankan investasinya. Pengertian risk atau risiko investasi. Risk atau risiko investasi ini merupakan kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan yang diharapkan. Dalam investasi sendiri, risiko ini merupakan kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dengan expected return. Nah, apa sih maksudnya? Expected return ini merupakan hasil yang diharapkan, di mana saat pertama kali kita menaruh investasi atau misalkan saat pertama kali kita membeli saham, pastinya kita memiliki harapan, wah akan ada kenaikan sekian persen, wah bunga yang akan saya dapat sekian. Nah, ternyata pada kenyataannya kita tidak mendapat sesuai yang kita harapkan. Ada selisih minus atau selisih kurang di situ. Nah, selisih minus ini merupakan resiko dalam investasi. Kita tidak tahu apakah investasi ini akan mendatangkan pengembalian yang sesuai dengan harapan kita. Jika pada kenyataannya ada hal-hal lain yang menghasilkan adanya kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Ini merupakan pengertian dari risiko investasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara risiko dan return dalam sebuah investasi. Dalam berinvestasi, para investor selalu memperhatikan serta mempertimbangkan tinggi rendahnya risiko dan imbal hasil yang akan diterima. Semakin tinggi atau semakin besar return atau imbal hasil yang akan kita dapat, maka semakin besar pula risiko yang akan kita terima. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil return atau imbal hasil yang akan kita terima, maka risikonya juga akan semakin kecil. Pada dasarnya, return dan risiko itu merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam mempertimbangkan layak dan tidaknya sebuah investasi. Karena realitanya sebuah risiko dalam berinvestasi sangatlah sulit untuk dihindari, namun hal itu dapat diusahakan atau diminimalisir supaya jumlah risiko yang akan kita terima itu kecil atau minim. Bisa dengan cara kita membuat sebuah portofolio. Jadi apabila ada salah satu saham kita yang rugi atau anjlok, nah kita masih punya separan beberapa saham yang masih aman, jadi tidak semuanya ikut anjlok merugi. Dapat dikatakan pula bahwa hubungan antara risk and return itu bersifat linear atau searah. Kondisi di mana linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Jadi semakin tinggi tingkat imbal hasil, maka semakin tinggi pula resikonya. Semakin besar pula aset yang kita tempatkan dalam keputusan berinvestasi, maka semakin besar pula resiko yang akan timbul dalam sebuah investasi tersebut. Selanjutnya ada dua karakteristik perilaku investor secara umum. Yang pertama itu ada takut pada resiko atau yang biasa kita sebut dengan risk avoider, di mana decision maker sangat berhati-hati, bahkan cenderung melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul terhadap keputusan yang diambil. Karakteristik pembisnis yang melakukan tindakan ini biasanya disebut dengan safety player.
Kemudian yang kedua ada hati-hati pada resiko atau biasa disebut dengan risk indifference, di mana decision maker sangat berhati-hati, namun lebih ke menghitung segala dampak yang akan terjadi pada keputusan yang akan mereka ambil. Pembisnis ini secara ekstrim biasa disebut dengan tipe peragu. Kemudian yang terakhir itu, yang ketiga, ada suka pada resiko atau risk lover, tipe yang sangat suka dengan resiko. Jadi mereka itu tidak terlalu memikirkan resiko karena sudah terbiasa dengan spekulasi. Hal tersebut membuat mereka yang bertipe risk lover ini selalu ingin jadi pemimpin dan tidak ingin menjadi pekerja. Mental risk lover ini adalah mental yang dimiliki pembisnis dan pemimpin yang besar. Kemudian ada jenis-jenis return. Yang pertama itu realisasi atau actual return. Return realisasi adalah return yang sudah terjadi. Return ini berguna untuk menentukan return ekspektasi dan resiko yang akan datang. Pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total, return relatif, kemudian kumulatif return, dan yang terakhir itu ada return yang disesuaikan. Sedangkan rata-rata return dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatika dan rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik banyak digunakan karena menghitung return mingguan atau bulanan berdasarkan rata-rata geometrik dari return harian. Hal ini membuat rata-rata geometrik lebih tepat untuk digunakan. Aktual return digunakan untuk menganalisis data hasil dari investasi dengan menghitung selisih harga saham individual pada periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. Kemudian yang kedua ada ekspektasi return. Return ini digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini lebih penting dibandingkan dengan aktual return karena return ini diharapkan oleh semua investor di masa yang akan datang. Return ini dapat dihitung berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, nilai-nilai return historis, dan model return ekspektasi yang sudah ada. Kemudian ada jenis-jenis resiko. Yang pertama itu ada resiko sistematis. Resiko sistematik adalah resiko yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditekan dengan diverifikasi melalui pendekatan portofolio. Karena resiko ini bersumber dari pasar yang secara umum pasti akan terjadi, sehingga perubahan mempengaruhi secara langsung variabilitas imbal hasil setiap sekuritas yang ada di pasar. Resiko ini sering disebut dengan market risk. Kemudian yang kedua atau yang terakhir ini ada resiko tidak sistematik. Resiko ini bersumber dari perusahaan penerbit sekunder dan terlebih dengan perubahan kondisi pasar, sehingga resiko yang muncul dapat ditekan atau dibatasi dengan pendekatan portofolio atau menganeka-ragamkan investasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Filia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kelompok saya, yaitu presentasi mengenai return dan risiko investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber return dan sumber-sumber risiko atau risk. Yang pertama adalah sumber return atau pengembalian. Secara umum return investasi dibagi menjadi dua, yaitu yield dan capital gain atau loss. Apa itu yield? Yield itu merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik atau dalam suatu investasi. Yang kedua adalah capital gain atau loss. Capital gain atau loss adalah merupakan komponen return yang kenaikan atau penurunan harga seruat berharga, bisa saham atau surat utang atau obligasi, yang surat utang atau jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang sumber-sumber resiko atau risk. Sumber-sumber resiko dibagi menjadi 8.
yaitu yang pertama adalah resiko suku bunga, yang kedua adalah resiko pasar, yang ketiga adalah resiko inflasi atau resiko daya beli, yang keempat adalah resiko bisnis, yang kelima adalah resiko finansial, yang keenam adalah resiko likuiditas, yang ketujuh adalah resiko nilai tukar mata uang, yang kedelapan adalah resiko negara. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu mengenai resiko-resiko atau sumber-sumber risk dalam berinvestasi. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik dari paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, saham akan turun. Contoh, apabila suku bunga naik, maka return investasi yang terkait dengan suku bunga seperti deposito juga yang lainnya juga akan naik. Situasi semacam ini dapat menarik investor yang sebelumnya berinvestasi di saham untuk memindahkan dananya ke dalam bentuk deposito. Yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah berupa fluktuasi yang ada di pasar dan dapat mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Yang ketiga adalah resiko inflasi atau resiko daya beli. Apa itu resiko inflasi? Resiko inflasi adalah kenaikan inflasi secara umum akan mengurangi daya beli uang dan dibelanjakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, investor akan meminta tambahan premium tertentu untuk mengkompensasikan penurunan daya beli yang harus ditanggungnya. Yang keempat adalah resiko bisnis. Resiko bisnis adalah merupakan ketidakpastian arus pendapatan yang muncul karena kondisi bisnis perusahaan semakin fluktuatif. Pendapatan yang masuk ke perusahaan berarti semakin fluktuatif pula harus pendapatan yang harus diterima oleh investor. Yang kelima adalah resiko finansial atau keuangan. Resiko finansial adalah ketidakpastian yang muncul dari cara perusahaan mendanai kegiatannya. Pendanaan perusahaan bisa berasal dari penerbitan ekuitas atau penerbitan utang. Jika perusahaan menggunakan utang sebagai salah satu sumber pendanaan, maka perusahaan harus mendahulukan pembayaran bunga kepada kreditor daripada menghasilkan pendapatan untuk pemegang saham. Dan akhirnya ketidakpastian timbal hasil pemegang saham akan meningkat. Yang keenam adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah merupakan ketidakpastian yang muncul saat investor merubah sekuritasnya menjadi kas yang akan digunakan untuk konsumsi saat ini suatu investasi atau investasi lainnya. Semakin cepat dan mudah suatu aset dirubah menjadi kas, berarti aset itu semakin liquid. Penilaian likuiditas tersebut terdiri dari beberapa waktu yang diperkenalkan untuk merubah aset menjadi kas, serta seberapa besar kepastian harga yang akan diperoleh. Yang ketujuh adalah resiko nilai tukar mata uang. Hubungan nilai tukar dan investasi adalah negatif. Melemahnya rupiah memberikan pengaruh negatif terhadap pasar ekuitas karena menyebabkan pasar ekuitas menjadi tidak mempunyai daya tarik dan menyebabkan keinginan untuk berinvestasi sangat kecil. Yang kedelapan adalah resiko negara. Resiko negara ini muncul akibat perubahan terjadi pada negara di mana investor melakukan investasi. Resiko ini tidak bisa dihindari, namun bisa diturunkan dengan memilih melakukan investasi di negara-negara yang sudah mapan sehingga kalaupun terjadi perubahan tidak terlalu drastis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi return investasi. Ada dua yang mempengaruhi return investasi, yaitu yang pertama adalah faktor makro, yang kedua adalah faktor mikro. Apa itu? Faktor makro, berdasarkan faktor makro, return investasi dapat dipengaruhi oleh beberapa ekonomi dalam faktor makro dan non ekonomi. Di antaranya faktor makroekonomi yang mempengaruhi return investasi adalah inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi negara, harga bahan bakar minyak di pasar internasional, dan indeks harga saham regional. Sedangkan yang termasuk dalam faktor makro non ekonomi adalah peristiwa politik domestik, peristiwa sosial, dan peristiwa politik internasional. Yang kedua adalah faktor mikro. Faktor mikro adalah kondisi yang terjadi dari dalam perusahaan, termasuk informasi atau data keuangan maupun non keuangan, informasi fundamental dan informasi teknikal. Informasi fundamental yang berasal dari intern perusahaan adalah dividen, tingkat penjualan, karakteristik keuangan dan keukuran perusahaan. Selain itu ada pula informasi teknikal yang berasal dari luar perusahaan seperti ekonomi, politik, dan keuangan. Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan untuk Mas Alin meneruskan. Ya, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang return dan resiko investasi.
Dan yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang mengelola resiko. Ada beberapa cara untuk mengelola resiko. Yang pertama adalah memahami resiko, yang kedua adalah membatasi resiko, yang ketiga adalah mengikuti tren, yang keempat adalah menyeimbangkan kembali, yang kelima adalah stop loss, yang keenam adalah diversifikasi. Dalam memahami resiko, itu ada 3 hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah resiko pribadi, resiko sistematik, dan resiko tidak sistematik. Untuk resiko pribadi, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor personal. Biasanya yang paling sering itu faktor usia. Karena semakin bertambahnya usia, itu seorang investor akan semakin konservatif. Dikarenakan semakin bertambahnya usia, pendapatan seorang investor itu akan semakin berkurang. Nah, yang kedua adalah resiko sistematik. Resiko sistematik ini biasanya dikarenakan atau disebabkan oleh faktor makro. Biasanya salah satunya itu karena adanya perubahan nilai tukar mata uang, kemudian situasi politik atau gejolak politik di suatu negara yang bisa menyebabkan timbulnya risiko investasi. Yang ketiga adalah risiko tidak sistematik. Risiko tidak sistematik ini terjadi karena adanya perubahan struktur modal, perubahan struktur aktiva tetap, dan penurunan penjualan. Jadi salah satu cara untuk menghindari resiko adalah dengan mencari saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus. Selanjutnya adalah tentang membatasi resiko. Salah satu cara sederhana bagi investor untuk mengelola resiko adalah dengan cara membatasi resiko dari kerugian modal yang sudah dikeluarkan. Warren Buffett, salah satu investor terkenal di dunia, itu memiliki 2 prinsip investasi. Yang pertama, jangan sampai kehilangan uang. Yang kedua, selalu ingat prinsip yang pertama tadi. Jadi saya akan menunjukkan bagan, yaitu bagan return investasi, di mana bagan ini menunjukkan berapa keuntungan yang harus didapat oleh seorang investor untuk menutup kerugian. Berdasarkan bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian yang relatif kecil pun masih membutuhkan return atau pengembalian yang tinggi. Hal ini untuk mengembalikan modal, mengingat investor harus membayar biaya investasi dan perantara. Yang selanjutnya adalah mengikuti tren. Salah satu cara untuk mengelola resiko adalah berkomitmen membeli sejumlah instrumen investasi. Misalnya saham yang sedang trennya naik, lalu kita menjualnya di posisi atau di garis batas support mereka. Jika harga suatu saham yang sudah kita beli mengalami tren naik, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menjualnya, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi kita sebagai investor. Yang keempat atau yang selanjutnya adalah menyeimbangkan kembali. Para investor bisa menggunakan atau bisa mengelola resiko dengan cara menjual saham-saham yang sekiranya sudah mengambil porsi terlalu banyak pada portofolio, supaya bisa mengurangi resiko lebih jauh. Dan investor juga bisa menjual semua sahamnya dan menggunakan uang hasil penjualan saham tersebut untuk membeli saham yang murah, dan nanti kita jual atau nanti investor jual kembali di harga yang lebih mahal ketika saham-saham tersebut mengalami tren naik. Selanjutnya strategi stop loss. Stop loss merupakan
strategi yang biasa dilakukan oleh seorang investor untuk meminimalisir kerugiannya lebih besar. Strategi stop loss ini bisa dibuat oleh seorang investor dengan cara menjual sebagian atau seluruh sahamnya apabila saham tersebut mengalami anjlok ke nilai yang terendah. Yang terakhir adalah diversifikasi aset. Diversifikasi aset adalah strategi meracik portofolio dengan menempatkan berbagai sektor dan saham guna mendapatkan hasil imbal atau imbal hasil yang seimbang. Salah satu contohnya adalah seorang investor bisa membeli saham di sektor perbankan dan secara bersamaan seorang investor bisa membeli saham di sektor lain, contohnya sektor konsumer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode-metode perhitungan return dan risk. Metode return yang pertama ada capital gain. Capital gain merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari selisih harga beli sekuritas. Rumus untuk menghitung capital gain ini adalah harga jual saham dikurang dengan harga awal saham dibagi dengan harga awal saham, atau rumusnya dapat disingkat menjadi P1 dikurang P0 dibagi dengan P0. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya menghitung capital gain, nah di sini kita ada contoh soalnya, yaitu Ayu membeli saham dengan harga 15.000 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama sebulan lalu dijual dengan harga 16.500 per lembar. Berapakah return yang akan Ayu peroleh dari saham tersebut? Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui untuk rumus menghitung capital gain itu P1 dikurang P0 dibagi dengan P0. Nah, kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi pada soal. P1-nya itu 16.500 dikurang P0-nya itu 15.000 dibagi dengan P0-nya itu 15.000. Nah, kita hitung semuanya dapat hasil 0,1 atau sama dengan 10%. Nah, jadi Ayu akan memperoleh capital gain atau tingkat return sebesar 10% dari saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada metode return yield, yang merupakan keuntungan berupa bunga atau dividen dari sebuah investasi surat berharga yang diterima oleh penanam modal. Untuk rumus menghitung dividen yield yaitu nilai dividen saham per lembar dibagi harga pasar saham per lembar dikali 100, atau dapat disingkat rumusnya menjadi D1 dibagi P0 dikali 100. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya menghitung dividen yield, di sini kita ada contoh soalnya, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2020, harga per lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang diperdagangkan adalah 12.000 per lembar, dan dividen per lembar saham tahunan yang dibagikan pada tahun 2020 adalah Rp780. Jadi berapakah dividen yield PT Bank Rakyat Indonesia Tbk? Tadi kan kita sudah ketahui untuk rumusnya itu D1 dibagi P0 dikali 100. Jadi kita masukkan angka yang sudah diketahui pada soal, di mana D1-nya itu 780 dibagi 12.000 dikali 100. Lalu kita hitung hasilnya dapat 6,5%. Jadi dividen yield PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar 6,5%. Selanjutnya ada metode total return. Total return merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari capital gain dan yield. Untuk rumus menghitung total return yaitu P1 dikurang P0 ditambah D1 dibagi P0. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya menghitung total return ini, di sini kita akan bahas bersama-sama untuk contoh soalnya, yaitu Gilang membeli saham seharga 10.000 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama setahun dan Gilang menerima dividen sebesar 2.500 per lembar. Setelah pembagian dividen, saham tersebut dijual dengan harga 11.000 per lembar. Berapakah total return yang diterima Gilang? Tadi kan kita sudah ketahui untuk rumus menghitung total return ini P1 kurang P0 ditambah D1 dibagi P0. Nah, lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui pada soal, di mana P1-nya ini 11.000 dikurang dengan P0-nya itu 10.000 dan ditambah D1-nya itu 2.500 dibagi
dengan P0-nya itu 10.000. Lalu kita hitung semuanya dan dapat hasil sebesar 35%. Nah, jadi total return yang akan diterima Gilang dari saham tersebut sebesar 35%. Selanjutnya ada metode yang terakhir yaitu expected return. Expected return adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Probabilitas adalah peluang terjadinya kondisi ekonomi dari 5 situasi yang ada. Besaran probabilitas ditentukan berdasarkan kejadian atau peristiwa terciptanya masing-masing situasi ekonomi di masa lalu. Nah, secara matematis, return yang diharapkan dapat dihitung dengan rumus IR sama dengan sigma dari return historis pada saat I dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya I. Di sini kita akan membahas contoh soal expected return atau return yang diharapkan. Contoh soalnya yaitu PT Mega Jaya melakukan portofolio saham dengan dana investasi sebesar 150 miliar rupiah. Lalu PT Mega Jaya sepakat untuk menginvestasikan dananya pada 3 saham yaitu saham PT Jaya Makmur sebesar 40% atau 60 miliar rupiah, kemudian saham PT Sejahtera sebesar 35% atau 52 miliar 500 juta rupiah, dan saham PT Sahabat sebesar 25% atau 37 miliar 500 juta rupiah. Lalu pada tabel yang ditampilkan terdapat 5 kondisi perusahaan, yaitu sangat layak, layak, cukup layak, kurang layak, dan tidak layak. Dan ada probabilitas kejadiannya juga, serta return historis dari 3 saham yang PT Mega Jaya investasikan dananya yaitu PT Jaya Makmur, PT Sejahtera, dan PT Sahabat. Lalu pertanyaannya, hitunglah besar return masing-masing yang diterima oleh PT Mega Jaya. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui rumus untuk menghitung expected return itu IR sama dengan sigma dari return historis pada saat I dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya I. Nah, di sini kita mulai hitung dari saham PT Jaya Makmur terlebih dahulu. Kita masukkan data return historisnya, lalu kita kalikan dengan probabilitasnya, lalu setelah kita masukkan angkanya, kita hitung dan mendapatkan nilai IR-nya sebesar 20,85%. Lalu setelah kita mengetahui nilai IR-nya, kita kalikan dengan dana investasi untuk mengetahui berapa return yang diharapkan oleh PT Mega Jaya terhadap PT Jaya Makmur. Nah, di sini dana investasinya tadi diketahui pada soal yaitu 60 miliar rupiah. Lalu kita kalikan dengan nilai IR yang sudah kita hitung tadi sebesar 20,85%. Lalu kita hitung dan mendapatkan hasil return sebesar 12 miliar 510 juta rupiah. Nah, untuk saham PT Sejahtera sama PT Sahabat sama caranya atau hitungnya dengan PT Jaya Makmur, tinggal kita masukkan saja data return historisnya lalu kita kalikan dengan probabilitasnya. Nah, di sini untuk PT Sejahtera nilai IR-nya itu didapatkan 18,45%, dan untuk returnnya dia mendapatkan sebesar 9.686.250.000 rupiah. Dan untuk PT Sahabat nilai IR-nya ini didapatkan sebesar 18,85%. Lalu nilai returnnya itu didapatkan sebesar 7.068.750.000 rupiah. Lalu di sini ada tabel kesimpulan besarnya return yang diharapkan dari 3 saham yang PT Mega Jaya pilih untuk diinvestasikan dananya. Kita bisa lihat pada tabel tersebut bahwa PT Jaya Makmur return yang diharapkannya sebesar 12 miliar 510 juta. PT Sejahtera return yang diharapkannya sebesar 9 miliar 686.250.000 rupiah. Dan PT Sahabat return yang diharapkannya sebesar 7 miliar 68.750.000 rupiah. Lalu bila ditetapkan dari 3 saham tersebut bahwa return yang diharapkan oleh PT Mega Jaya dari 3 saham tersebut sebesar 29 miliar 265 juta rupiah.
Di samping memperhitungkan return, investor juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. Untuk mengukur besaran risiko dari setiap sekuritas, bisa menggunakan rumus standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran yang terbaik untuk mengukur besaran risiko sekuritas secara individual. Jika standar deviasi semakin besar, maka risiko dari investasi surat berharga tersebut semakin besar juga. Nah, di sini rumus untuk menghitung standar deviasi yaitu akar sigma return historis pada saat I dikurang dengan hasil IR dalam kurung pangkat 2 dan dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya I. Nah, sekarang kita akan menghitung tingkat risiko yang akan dihadapi oleh PT Mega Jaya untuk memperoleh return yang diharapkan dari 3 saham yang ia pilih. Di sini kita akan memakai data soal yang pada sebelumnya dan hasil IR yang telah kita hitung bersama-sama tadi. Langsung saja kita akan menghitung tingkat risiko dari PT Jaya Makmur terlebih dahulu. Di sini kita masukkan return historis dari PT Jaya Makmur, lalu kita kurangkan dengan hasil IR yang telah kita hitung bersama-sama tadi. Kemudian kita kalikan dengan nilai probabilitasnya. Kemudian kita hitung semua dan jumlahkan dan mendapatkan hasil tingkat risikonya sebesar 4,82%. Dan untuk PT Sejahtera dan PT Sahabat sama cara hitungnya, tinggal kita masukkan data return historisnya, lalu kita kurangkan dengan IR yang telah kita hitung bersama-sama tadi, lalu kita kalikan dengan nilai probabilitasnya, sehingga PT Sejahtera setelah kita hitung mendapatkan tingkat risiko sebesar 4,81%, dan untuk PT Sahabat tingkat risikonya didapatkan sebesar 1,93%. Berdasarkan perhitungan yang telah kita bahas bersama tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dari saham PT Jaya Makmur, PT Mega Jaya akan memperoleh return yang diharapkan sebesar 20,85% atau 12.510.000.000 rupiah dengan tingkat risiko sebesar 4,82%. Selanjutnya, pada saham PT Sejahtera, PT Mega Jaya akan memperoleh return yang diharapkan sebesar 18,45% atau 9.686.250.000 rupiah dengan tingkat risiko sebesar 4,81%. Dan pada saham PT Sahabat, PT Mega Jaya akan memperoleh return yang diharapkan sebesar 18,85% atau 7.068.750.000 rupiah dengan tingkat risiko sebesar 1,93%. Nah teman-teman, pembahasan mengenai metode perhitungan return dan risk sudah selesai. Jadi dari materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 metode return, yaitu capital gain, yield, total return, dan expected return yang bisa kalian gunakan untuk menghitung return yang akan kalian peroleh. Dan satu metode risk yaitu standar deviasi yang bisa kalian gunakan untuk mengukur besaran tingkat risiko yang akan kalian hadapi dalam memperoleh keuntungan dari berinvestasi.